Menjadi seorang Kristen dengan mengakui ketuhanan Yesus serta berkomitmen menjadi serupa dengannya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sebutan Kristen berasal dari nama Kristus, yang berarti pengikut atau murid Kristus. Sebagai murid Kristus, seorang Kristen harus bisa menaati pengajaran Kristus, tinggal di dalamnya, dan menghasilkan buah-buah pertobatan. Itulah Kristen sejati. Selain itu, menjadi seorang Kristen menuntut seseorang untuk hidup dalam persekutuan dengan anggota-anggota tubuh Kristus lainnya, yang mana Kristus sendiri adalah kepalanya. Kemudian, identitas Kristen ini erat kaitannya dengan status Yesus yang adalah Tuhan, Tuan atau penguasa semesta. Kita menyebutnya Tuhan karena Dialah yang berkuasa atas hidup kita. Dialah yang memperhatikan dan memelihara segala ciptaannya, terutama kita yang telah ditebus oleh darahnya. Kita menyebutnya juga Tuhan karena segala sesuatu ada di bawah kedaulatan yang harus tunduk dan melayaninya. Singkatnya, menyebut Kristus sebagai Tuhan berarti kita wajib mengakui kekuasaannya atas hidup kita dan menunjukkan kerelaan, menundukkan diri, serta melayaninya. Singkatnya, menyebut Kristus sebagai Tuhan berarti kita wajib mengakui kekuasaannya atas hidup kita dan menunjukkan kerelaan, menundukkan diri, serta melayaninya. Terkait dengan identitas Kristen dan ketuhanan Kristus ini, John Stott mengatakan bahwa kekristenan bukanlah sekedar pengakuan iman, perilaku hidup agamawi yang syarat ritual, tetapi lebih dari semuanya itu. Kekristenan adalah relasi dengan Tuhan dan komitmen menjadi serupa dengannya. Sebagaimana tertulis dalam Filipi pasal ketiga ayat 7 sampai 9 demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, yang lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Pelajaran ini menunjukkan bahwa orang yang beridentitaskan KTP Kristen atau seorang yang dilahirkan dalam keluarga Kristen tidak serta-merta dapat disebut sebagai murid Kristus. Seorang murid Kristus yang sejati setidaknya bisa menunjukkan dua aspek dalam hidupnya, yaitu kerelaan menaati setiap kebenaran sebagai wujud pengakuan akan ketuhanan Kristus, dan kemudian komitmennya menjadi serupa dengan Kristus. Tuntutan-tuntutan ini tidaklah mudah. Namun kita meyakini bahwa Tuhan yang telah memilih, menetapkan kita menjadi murid-Nya, tentu akan memampukan kita juga menjalani kehidupan sebagai orang Kristen. Amin.